Perkenalkan, saya Yofi Fauji, bertugas sebagai host-host dalam acara ya yang sedang ramai ini, apa ya namanya, berbincang-bincang lah dengan beberapa orang yang mungkin menjadi inspirasi buat kalian semua. Dan orang-orang ini sangat berguna bagi nusa dan bangsa karena tugasnya menjunjung tinggi harkat martabat negara kita. Siapa mereka? Mereka adalah para pengibar bendera merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu yang harus saya katakan dan harus saya publikasikan. Prestasi anak itu harus dikembangkan dan itu memang harus diapresiasi. Kalau tidak diapresiasi, anak itu akan down, akan nanaon orang itu kudu pipiluan kecil anak ibu apresiasi tak gitu. Jadi wajib prestasi itu harus diapresiasi yang begitu tinggi. Kebetulan SMK Negeri 10 Garut melahirkan anak-anak yang begitu cerdas, prestasinya melambung tinggi, dan itu harus diapresiasi. Siapa mereka? Mereka adalah Satuan Paskibra SMK Negeri 10 Garut. Mau tahu julukannya? Mari kita bincang-bincang dengan mereka. Oke. Selamat sore semuanya. Sore. Tegang-tegang gitu biasa. Garis. Dupi ya, namanya naon? Izin memperkenalkan diri, nama saya Neda Romdoni, saya dari kelas 12. Saya mau diperkenalkan, iya namanya naon? Kalau biasa dalam paskibra itu setiap akan menjawab harus memperkenalkan diri dulu, gitu. karena tak sayang maka tak kenal, tak kebalik tak kenal maka tak sayang. Gitu gampang inter. Ya. Apa namanya? Ini namanya pangkat. Pangkat. Ini nggak berpangkat? Belum. Oh belum. Oh masih masih SMP. Itu apa? Belum jadi kayaknya. Belum jadi kayaknya. Bukan. Oh, Pakaiannya. iya kayaknya. Ini pertanyaan saya mana? Ini HP saya, oh ini. Baik, selamat sore. Ini sama Paskibra SMK Negeri 10 Garut ya. Betul. Di sini juga ada pembina dari Paskibra. Apa nama julukan atau nama ekskul dari Paskibra SMK 10 Garut? Izin perkenalkan dulu kan kali Pak Boleh, ya. boleh, siap. Nama Ereva Desiani, kebetulan diberikan mandat tugas sebagai pembina ekskul Paskibra di SMK Negeri 10 Garut. Ini udah ada beberapa julukan sebetulnya mah. Terutama saya akan kasih tahu minimal dari yang saya bina, awal dibina oleh saya itu Paskibra SMK 10 Garut itu namanya Pasegar gitu ya. Pasegar. Jadi pasukan pengibar bendera SMK 10 Garut. Gitu ya, Pasegar. Kalau menurut makna dari kata Pasegar itu, kalau paknya itu dikasih apa ya, dikasih garis itu Pak Segar. Jadi jiwa kita harus segar lah Bu, kita harus segar lah gitu ya. Ini penontonnya seri-seri atau ya. Ya. Baik, sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya
barusan pembina dari Pasegar itu sudah memperkenalkan diri. Nah, mari kita kenalkan satu persatu dari mereka gitu. Kita mulai dari sini saja lah. Mulai. Oke. Boleh batuk dulu. Oh. Pamake. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dena Ramadan, kelas 11 TBSM 4. Cukup. Kebetulan kemarin itu Lanjutkan saja. Apa yang Kebetulan gitu. kemarin pada tanggal 17 Agustus saya bertugas sebagai pengibar bendera pusaka Republik Indonesia tingkat Kabupaten Garut. Wih, dan tepuk tangan. sebagainya. Kebetulan saya juga di sana bertugas sebagai posisi di Danton, Komandan Paskibraka pasukan 17 2022. Sebagai Danton, itu tugasnya apa, Pak? Untuk tugas Danton sendiri Paskibraka, jadi di situ ada Danki, komandan yang di sebelah Danton gitu. Jadi kalau tugas Danki sama Danton itu beda. Kalau Danton pasukan Paskibrakanya cuma pasukan Paskibraka, tapi Danki seluruh pasukan pengibar bendera. Itu yang menjadi apa ya? Yang berbicara itu yang syah. Itu siapa itu tugasnya itu? Tugasnya Danki. Oh, Danki. Danki ya. Jadi Bapak tidak apa yang disebutnya? Akad ya, akad. Akad itu tidak menggorowok-gorowok begitu? Sama. Oh, sama. Tapi pas cuma saya kemarin cuma buka formasi sama tutup formasi saja. Coba bagaimana itu buka formasi sama tutup formasi? Oh ya, Iya. boleh berdiri atau duduk? Berdiri. Boleh saja. Berdiri atau kan? Berdiri menghadap kamera begitu. Ya. Iya. Itu kelihatan ini kameranya, Om. Kelihatan aman ini. Oke. Oh, nggak aman ini harus diarahin dulu atuh. Begitu. Sebentar ini kameranya harus diarahin dulu. Ya ini kameramennya kekurangan dana begitu, jadi kameramen satu lah. Begitu ya, ini juga cari uang begitu ya. Ini harus aman ini. Ini harus diabadikan. Mau minum dulu? Nggak usah. Oh, nggak usah. Kebetulan ini lagi bulan puasa. Tenang ya, kayak saya. Alam saya. Bentar, ini tragedi. Ini tragedi. Aman. Silakan. Lanjut. Menggerowok ini. Masa? Buka formasi. Enggak kan ya? Iya, sok. Buka formasi. Jalan. Tepuk tangan. Sama siapa? Senyum-senyum manis. Ayo, silakan memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Bunga Citra Mulia dari kelas 10 AKM. Oh, kelas 10. Wah, Masya Allah. Kelas 10. Kebetulan kemarin Tugasnya untuk apa? Tugas dari pengibaran kemarin sama di kabupaten juga? Enggak di Oh, kecamatan. di kecamatan. Sebagai apa? Pasukan 45. Pasukan 45. Itu yang baris-baris itu? Coba gimana itu baris-baris? Berdiri coba. praktekan, pengen lihat kerja. Tangannya itu harus gimana? Begitu harus hadap sana, hadap kamera. Ya. Oh, nggak tegap. Ya. Di komandan aja, komandan. Oh, nggak tegap. Maju Ya. jalan. Coba sama saya. Oh. Ya, Pak. Guys, ini Danton. Siap. Luruskan. Ketawa-ketawa guys. Tepuk tangan. Saya yakin kalau di sana mah nggak gitu ya. Iya, begitu ya. Karena ini malu sama saya ya. Gitu ya. Ini nomor Siti Bunga.
Baik, sebelahnya perkenalan diri. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Septiani. Saya dari kelas 12 Multimedia 2. Kelas 12. Ya. Sebentar lagi bisa. Oh. Sedih deh. Tidak ada yang usai. Oh, tidak ada ya. Tepuk tangan, tidak ada. Baik. Apa? Akan apa? Teteh. Teteh. Teteh kalau di pernah ikut apa pengibaran di kabupaten? Izin jawab, tidak pernah. Oh, tidak pernah. Pernah ikut di mana? Izin jawab di Di kecamatan. kecamatan sebagai apa? Sebagai kibra. Kibra. Kibra itu apa sih? Kibra itu yang pengibar bendera yang 3, yang 1 memegang bendera, yang 2 menggerek dan membentang. Teteh bagian membentang, menarik, apa muncit? Saya menggerek. Oh, menggerek. Menggereknya gimana gini ya? Ya. Oh, gini. Hiduplah Ah. Indonesia. Oh, itu satu itu ya, Pak. Satu ketukan ya, ikutnya itu ya. Hiduplah Indonesia. Ini ikut gerak kan? Baik. Di sebelahnya ada siapa? Silakan. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Neda Romdoni dari kelas 12 Multimedia 1. Ya, kelas 12. Oh, mau lulus ya, mudah-mudahan barokah ya. Lulus. Kebetulan katanya kemarin juara deh. Sering. Alhamdulillah. Wih, juara apa, Bos? Juara lomba baca puisi. Lo mau baca puisi. Wah, nanti di akhir ya. Amin. Ya. Satu bait sajalah. Oke, iya. Sebelahnya Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Noria dari kelas 10 DKV 4. 10 DKV 4. Nanti kalau DKV itu tugasnya kayak gini ya. Buat animasi kayak gitu ya. Kira-kira pernah nggak bikin gambar tentang paskibra? Ada keinget nggak? Mau bikin nih gambar buat paskibra gitu. Kalau keinginan ada, tapi belum sempat. Tapi kayaknya Bu kalau buat ya itu sepertinya bagus ya. Insya Allah komplit. Ini punya studio apa? Namanya Studio production. produksi. Oi. Production. Kita punya kanan. Baik, satu lagi. Siapa nama teteh ini? Sebelumnya izin perkenalan, Siap. nama saya Safitri. Saya itu alumni dari SMK 10 Garut. Alumni. Tepuk tangan. Kalau di Paskibra, alumni itu disebut apa? Pasen. Oh, pasen. Ya, jadi Paskibra senior. Oh, gitu. Ya. Pasen. Betul kan? Betul. Pasen, guys. Itu pasien. Oh, pasien. Oh iya, ini mah pasen ya. Pasukan senior begitu. Ini waktu di SMK, waktu aktif di pengibaran SMK Ya. selama sekolah pernah ikutan di kabupaten atau di kecamatan? Untuk di SMK sendiri kebetulan saya itu sudah mengikuti berbagai seleksi mulai dari kecamatan, terus paskibra kabupaten, dan ya mungkin belum rezeki saya. Tapi saya terus ada di paskibra dan saya membuktikannya dengan mengikuti lomba-lomba, juga aktif di organisasi paskibra tersebut. Ini mengingat lomba-lomba. Ini untuk semuanya, mungkin untuk ibu juga. Ada berapa atau penghargaan berapa kali selama berdiri Paskibra sampai sekarang kira-kira? Alhamdulillah ya, tahun ke tahun itu pasti ada minimal 3 atau 5 penghargaan. 3-5 piala, Bu? Iya, iya. Kalau di 1 tahun itu. Kalau 1 tahun? Iya, bahkan kalau ikut waktu itu pernah virtual ya, kita juga dapat gitu ya. Daring waktu COVID itu kan? Iya, kita juga ngikutinya gitu ya. Jadi alhamdulillah selama ini ketika kita mengikuti pasti dapat hadiah. Alhamdulillah. Bukan hadiah, penghargaan prestasi gitu ya, prestasi. tepatnya. Gitu. Tepuk tangan, guys. Cuma mohon maaf ya, dari tadi kita ngobrol gitu ya, perkenalan. Iya. Tapi kami itu belum tahu siapa Bapak. Oh. Mohon maaf,
pasti tahu di belakang begitu ya. Cuman kan kalau di publik perlu tahu. Oh, Itu iya. satu pertanyaan. Yang kedua, saya punya satu orang lagi yang harus hadir di sini. Oh, gitu? Karena dia itu sangat membantu saya terutama betul. ya. Jadi membantu ngadukung Sur Sunda namanya dan selalu ada dan hadir ketika saya tidak ada. Ya, bukan tidak nggak ada tetapi tidak ada, bukan. Lagu dong itu kan namanya. Ini mah selalu ada, yaitu Kang Ega. Oh, tepuk tangan. Silakan Kang, Dinggi, Mangga. Sini, kamu. Ini kami ini kebetulan kenapa baru gabung siangan guys. Macet guys. Saya izin jawab, perkenalkan, izin jawab, perkenalkan. Ini Bu, kalau kata orang mah saya mah ini hanya suruhan saja Bu, disuruh sama Pak Produser untuk mendampingi mereka yang mau berwawancara begitu. Jadi kalau ini malah Terima kasih sekali Pak. Karena ini awalnya tadi saya mau bikin seperti ini gitu ya. Iya. Ini awalnya dari anak di Paskibra. Nah nanti gitu yang ke merah yang apa dipanggil gitu. Benar, betul. Jadi kebalikan kita sebagai hostnya Host, gitu. iya. Paskibra gitu ya. Ini Tapi bukan keduluan gitu. iya, ini bukan host Bu, ini Apa? host-hostan. Jadi saya udah berencana seperti itu Iya. gitu ya. Tadinya udah bikin kita nanti gebiarkan untuk Paskibra SMK 10 Garut apalah namanya gitu ya. Itu harus Bu, itu harus Iya, insya Allah, insya Allah. Meskipun ini hanya apa ya? Ya acara kecil-kecilan kami lah sebagai produser begitu. Ini Ibu harus ada acara buat di channel Ibu juga dan Sudah. Ini channel Sudah ada. dari YouTube Paskibra itu apa Bu? Ada, silakan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen PSG Production coming soon. Hei. Juga kan hadir. Amin. Begitu. Insya Allah mudah-mudahan lancar gitu ya. Baik, kita lanjut ya Bu. Boleh. Nih kita mulai masuk ke dalam sebuah pertanyaan. Ini ke Kang Ega dulu Pak. Nah, itu. Jadi pertanyaan pertama itu akan langsung ke Kang Ega. Ini namanya Ega apa ini? Perkenalkan, saya Ega Hadiah Saputra. Saya kebenaran dari alumni Paskibra juga. Sudah lulus kuliah dan sekarang bekerja di PT Changsin Reksa Jaya sebagai HRD atau Human Research Development. Oh, tepuk tangan. Kebetulan setiap ada alumni yang daftar ke sana ini sangat mendukung sekali untuk rekomendasi dari alumni SMP 10 Garut. Ini sangat. Terima kasih sekali ya Kak Ega, terima kasih. Ini ada hubungannya dengan kakak Ibu. Iya. Wah. Cuman belum ya kesan namanya. Oh iya. Ini mah secara pribadi kami dari Paskibra kebetulan ini jadi biasa Kak Abdi upami aya di SMK 10. Wah, eta bisa. Abi tak san ngobrol KBK. Nah, Siap. kamu tadi jalan campurnya. Bios Ibu, bios. Ini enggak kumaha tuh. Hapunten leuleut Thailand. Kembali lagi deui ka Kang Ega. Ini Kang Ega arti katakanlah instruktur atau lebih ke pelatih atau sebutnya apa Bu? Ini atau pendamping Pelatih lapangan. pelatih Gitu. lapangan. Ketika Abdi hadir, saya tidak hadir. Kang Ada. Eda standby Oh, selalu ada. standby, standby. Adapun kan Alright. sebagai pembina Paskibra itu harus ada. Sebagai pembina itu harus ada. Harus ada sebenarnya. Nah, dikala saya tidak ada, saya pantau dengan HP, PC atau telepon ya. Iya. Kang Ega yang berikan ini komunikasi. Berarti selalu ada ya kita kalau latihan ya. Begitu. Selalu ada. Baik Kang Ega nih kesan pesan Kang Ega. Ini yang namanya ini kerasa loh sama saya kalau pelatih begitu. Ada gregetnya begitu. Ini sama mungkin sama ke Kang Ega dulu nih. Perasaan atau kesan pesan melatih itu kira-kira seperti apa? Menurut saya sendiri karena Paskibra sudah menjadi hidup saya, sudah menjadi hobi saya dari awal. Saya SMP juga Paskibra, SMP Paskibra, SMA Paskibra, terus kuliah juga melatih. Hampir sekarang juga 12 tahun di Paskibra dan melatih pun hampir 9 tahun. 9 tahun melatih di Paskibra. Alhamdulillah sampai sekarang juga
saya aktif seperti ini juga berkat Paskibra. Berkat Paskibra yang pertama awalnya juga tidak aktif dan pemalu, sekarang sudah menjadi lebih aktif lagi. Lebih aktif lagi ya. Kalau misalnya pesan-pesan di Paskibra yang pasti banyak sekali, apapun itu, mau suka, duka, cerita, keluarga. Karena yang pasti di Paskibra saya belajar banyak tentang Kehidupan. apa itu menghargai kehidupan, menghargai apa itu namanya keluarga. Karena setiap kita melangkah kemanapun kita bergerak, yang paling utama adalah mencari keluarga. Mencari keluarga karena kalau misalnya menurut pepatah saya, sekecil apapun kekurangan kita, ketika kita berada di dalam satu keluarga pasti akan menerimanya. Jadi memperbaiki dan memperbaiki apa yang masih kurang. Evaluasi. Tepuk tangan buat. Ini kesan-pesan tentunya sebagai pembina di SMK 10 Garut. Ini kesan-pesannya mungkin ini yang saya asumsikan begitu banyak dan begitu kelihatannya, yang saya rasakan pun begitu. Tapi entah Ibu menyikapinya seperti apa? Kira-kira menurut Ibu kesan pesan menjadi pembina, membina mereka begitu, bagaimana? Kesannya itu terlalu banyak. Cuma diambil kesimpulan antara sedih dan bahagia. Ya, mengingat satu, semua anggota Paskibra itu semangat. Tentu. Semangat semuanya, tanpa waktu, tanpa batas. Gitu. Tetapi kumpulan sekupnya terbatas. Iya. Karena ada aturan. Nah, contoh ini, semua lomba mau mengikuti, semuanya. Cuma ngerasain aja gitu apa yang Ibu omongin. Dulu kan aku juga alumni gitu ya, pas jadi kayak mereka ini. Tiap minggu tuh kalau ada lomba pastinya tuh pengen lagi gitu. Kenangan, jadi teringat selalu mereka itu, gitu ya. Kayak ini ya, kayak pete sama sambal. Sampai saking jengkelnya dan saya saking takut dipersalahkan sama orang lain gitu ya. Kalau kalian tidak menurut dengan saya mengundurkan diri dari pembina Paskibra. Siap dulu, saya mengundurkan diri. Begitu ya. Karena apa Pak? Begini. Iya. Mengikuti lomba, tawartos kan abdi tuh. Tahu-tahu bawa piala. Masya Allah. So, balik kumaha bingung tadi. Ya, bawartos seperti itu udah tahu belum sekolah? Saya juga tidak tahu. Nah, saya briefing semuanya. Saya kasih nasihat semuanya. Alhamdulillah kalian dapat piala pulang. Kalau semua nggak ada gimana? Betul nggak? Betul. Nah, dari situlah takutnya ada sesuatu tanpa ada koordinasi. Koordinasi, semuanya harus ada koordinasi. Harus ada koordinasi. Minimal saya tahu. Karena kalau orang lain tahu, saya tidak tahu, orang tua nanya ke saya bagaimana. Saya yang diminta satu sama mereka itu adalah izin daripada orang tua. Kalau tidak ada izin orang tua, jangan ikut ekskul Paskibra. Ternyata kemarin di Pusdiklat sama orang tuanya pada datang. Alhamdulillah. Pada izinin ya. Iya, alhamdulillah. Pas ini tesirik nak sebahasa Sunda banyak. Nini, aki, emang, kakek, alhamdulillah. Saking bahagianya saya itu terharu, pengen nangis. Ya Allah, ini kenapa ini? Saking bahagianya. Dan itu sesuai dengan pengalaman saya waktu tahun 94. Saya juga anggota Paskibra Kabupaten. Tahun Tepuk tangan buat kita. Dan itu yang saya rasakan sama orang tua saya. Bangga bersalaman dengan bupati, bangga. Kalau sekarang mungkin biasa-biasa aja, mungkin ya, tapi itu ada penghargaan tertentu bagi mereka, bagi kita ya. Kalau dulu itu serasa kita salaman dengan presiden gitu ya. Kalau di tingkat presiden, di tingkat nasional gitu. Kan kebetulan saya kemarin itu di tingkat kabupaten tahun 94, alangkah bahagianya dan saya bersyukur
ada penerus-penerus ketika saya menjadi pembina Paskibra, dan awalnya pun dari dulu pernah mungkin Bapak tahu SMK 10 waktu pertama kali ada yang meninggal, Oh, iya, itu iya, mungkin iya. awal SMK 10 Awal. jadi viral Viral. ya, dengan meninggalnya, mohon maaf, Muhammad Ramdhani ya, Iya. yang dari Itu juga anggota ini. itu Paskibra lagi seleksi itu meninggal dunia, dan yang satunya Nurdin itu tidak bisa pengibaran karena dia sakit dan dirawat Nurdin itu katanya sekarang jadi di ini ya? Pas Pampres, Pas Pampres, di Kepresidenan. Iya, alhamdulillah ya. Jadi tepuk tangan dulu, habis saya menjadi bangga sekali. Kang Nurdin ini teman-temannya mendoakan Kang Nurdin semoga sehat selalu, berkah selalu. Amin. Ini juga untuk almarhum siapa tadi? Ramdhani. Ramdhani, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyayangi beliau. Amin. Amin. Mungkin seru juga ya kalau Paskibra, tapi Alhamdulillah. saya apa ya, karena ngomel-ngomel di pacok, Bu. Jadi ketika pas lihat, alah, nah habat gede amat, langsung saya balik kanan, Bu. Begitu. Tidak, Pak. Sekarang itu Paskibra tidak untuk kekerasan. Ya mungkin dulu itu ada apa namanya aturan tertentu, mungkin Iya, utsmen gitu ya. betul. Tapi sekarang lebih ke aturan kelembutan ya, Nah. dan kasih sayang mungkin seperti Oh, iya, itu. betul. Karena orang-orang barudak ayeuna mah benten sareng baheula kalau seperti itu. Hoyongna dimanja, hoyongna dikasih, disayang gitu ya. Betul, betul, Otomatis kita menyesuaikan. Betul. Dan kebetulan kan ada aturan yang kita tidak memperbolehkan adanya kekerasan. Nah, fisik dan Kau jadi sebagainya. kehidupan kita. Nah, begitu keras. Baik, kaulah muda, para paskibrawan sama paskibrawati. Maksudnya guys, ini ada apa ya, semacam ya lebih ke pertanyaan juga nih. Transisi dari sebelum masuk paskibra dan setelah menjadi paskibra, apa perbedaan yang dirasakan dan perubahan yang dirasakan sama adik-adik ini? Begini maksudnya, ketika mau jadi paskibra dan sebelum masuk paskibra, karakter apa yang dirasakan? Setelah masuk paskibra, karakter apa yang dirasakan? Before after. Nah, Before after. silakan. Kebetulan ini ya alumni ya yang Nah, harus ini punya, nih. yang sudah mengalami ini kan baru proses. Ya, proses nih. Silakan. Kalau aku pribadi, jujur waktu dulu di SMP itu nggak seaktif yang di SMK. Nah, pas di SMK awalnya juga insecure tuh, aku bisa gak ya misalkan lihat orang-orang tuh pada aktif gitu, terus pada kayak orang sibuk sambil gitu. ngahulam anak pun pangkal. Katanya gitu. Terus aku ngeberaniin diri gitu. Mau ikut Ngewani-wanikan diri. Ikut paskibra. Ya meskipun juga ya kata bapak tadi pas lihat, wah kok takut gitu, kayak galak-galak gimana Benar, gimana. benar. Cuman aku punya keinginan tuh buat memperbaiki dan mengubah diri aku. Jadi aku ikut ke paskibra, dan di paskibra itu aku pastinya belajar kayak kedisiplinan kayak gitu-gitulah. Oh, merubah. Iya. Yang tadinya bangun jam 7 jadi jam 5 sekarang ya. Kayak misalkan kalau misalkan datang ke acara dulu misalkan agak ngaret, tapi kalau udah masuk paskibra belajar tepat waktu, bahkan lebih cepat dari waktu yang dijanjiin gitu. Misalnya janjian jam 8. Ya. Oh, teteh jam 5 ya. Saya Bisa jadi kayak gitu. saking gue semangat. Apalagi kalau saya sih kalau masalah disiplin itu wah nomor 1 kalau ada uangnya. Kalau nggak ada amplopnya udah kelas aja. Nih. Menurut saya ya, kan saya masih junior ya. Nah ini masih junior nih. Perasaannya gimana nih? Sebelum masuk paskibra itu kayak apa ya, males-malesan, sering Di rumah. iya menyia-nyiakan waktu. Tara rumah wadah. Tara nyusul. Tak sah. Nah terus semenjak masuk paskibra kayak jadi lebih apa ya, lebih Lebih apa ya? lebih
menghargai yang namanya waktu, terus gak apa ya, semuanya tuh pakai semangat gitu. Oh, jadi bangun tuh teratur ya. Iya. semangat. Iya. Iya, langsung kayak semangat Oh. gitu. Baik, dari sini sekarang. Ya. Nah ini sebelum masuk, ini masuknya kapan ke Paskibra? Hobi Paskibra kapan nih? Di Paskibra SMP atau SD begitu atau TK mungkin? saya pertama masuk Paskibra itu pas masuk SMK 10. SMK 10 pemikat Juara. Siapa dulu dong pembina? Lanjut. Jadi waktu itu saya masuk ke SMK 10, belajar sekitar masih 1 bulan di sekolah. Ada tuh demo school di sana. Saya tuh ada bimbang gitu mau pramuka. Soalnya saya di SMP itu masuknya pramuka. Iya. Jadi setelah melihat Paskibra saya nyoba-nyoba lah, karena ke satu nyoba-nyoba, terus lihat tampang-tampang Paskibra itu, wah, gitu saya. Ini pantas kan nih? Terus lanjut. Terus setelah itu saya masuk, setelah beberapa bulan saya masuk, berlatih juga sama rekan-rekan saya yang lain yang di belakang, sama pelatih juga. Yang saya rasakan perbedaan antara sebelum masuk Paskibra saya dan sesudah. Ada air. Oh, kepuasan. Ya, yang pertama perubahannya itu sungguh jelas beda. Karena ya kesatu jelas beda ya. Setelah saya masuk Paskibra, saya lebih menghargai waktu, betul tadi. Kedua, penampilan jadi berbeda. Kira-kira penampilan apa? Penampilan lebih rapi Dari dari cakap-cakap. Ya. Disiplin kayak baju yang biasa keluarin jadi masukin, evaluat yang biasa disimpan di tas sekarang dipakai begitu, dasi gitu ya. Jadi kelihatan mapan banget gitu ya. Iya. Nah, apalagi setelah masuk pemusatan kemarin Paskibra, Iya. badannya kelihatan tegap. Mana? Badannya Ini mana? coba. Ini sekarang rada ngisi, kapung kurma rada kira ngisi, ayo nama tos. Wah, mantap. Kerasa banget ya perbedaannya. Teteh senyum, silakan Kakak Siti. Teteh bunga. Teteh bunga. Bunga bangsa kan ini. Silakan. Agak depanan mungkin, agak depanan. Nah, gitu. Kalau Ini kenapa senyum-senyum? Ya, siap, konsentrasi. Ya, silakan. Perbedaannya apa? Ketika belum masuk, ketika belum masuk ke Paskibra, jadi nanti waktu teh terbuang main deh. Main HP. Hari pas masuk kalau Sunda orang Sunda nggak apa-apa. Ya. hari pas sudah masuk Paskibra makan latihan gitu, jadi waktu teh itu sia-sia. Tidak Bisa sharing juga, ya. Tidak mengubah manfaat ya bagi dirimu. Silakan Teteh. Ya, baik, izin menjawab akan. Transisi saya sebelum masuk Paskibra itu, diri saya itu sangat pemalu ya. Pemalu. Ya, sangat pemalu. Nih, kalau buat Iya, seperti itu loh, Pak. ayo kalau sekarang nih kalau siap. Kemudian saya itu sangat susah bersosialisasi dengan orang baru ya. Sangat susah mendapatkan teman yang benar-benar teman. Tapi kelihatannya sekarang nih udah ini ya apa? Iya, Pak. Komunikasinya. Berapresiasi. Ya begitu. Inilah Alhamdulillah. apa yang saya dapatkan dari Paskibra. Oh, tepuk tangan. Puisi. Izin jawab, Akan. Before after atau transisi saya masuk Paskibra sesudah dan sebelum. Sebelumnya saya adalah orang yang pasif. Ketika masuk Paskibra langsung aktif.
Terus yang tadinya tidak bisa jago public speaking masuk paskibra jadi bisa lah gitu. Bisa public speaking, alhamdulillah. Dapatkan itu ya tentang aspirasi. Dan di paskibra juga mengajarkan saya benar tadi menghargai waktu, disiplin, dan pastinya berusaha untuk membanggakan keluarga, orang-orang yang ada di sekitar sekolah. Itu pun salah satunya saya mengikuti lomba-lomba seperti puisi termotivasi dari paskibra. Karena pembina dan pelatih kita selalu mengajarkan dan mengatakan kepada kita, ketika kita ingin mengurai sebuah prestasi, menggapai sebuah prestasi tidak hanya di dalam satu kisah atau satu cerita. Istilahnya, anak paskibra tidak hanya berprestasi di LKBB-nya saja, di lomba baris berbarisnya saja, tetapi apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Misalnya saya, alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa baca puisi. Saya berusaha untuk membanggakan Pasegar gitu dengan melalui mengikuti lomba puisi. Dan tentunya ini menjadi kebanggaan dari orang tuanya. Amin. Mudah-mudahan orang tua kita selalu diberkahi. Amin. Amin. Lanjut. Nah, ini kira-kira dalam hidup semua tantangan apa yang paling berat 2 kilo 3 kilo yang ada di kehidupan semuanya ketika baik itu berlatih, baik itu lomba, baik itu pengibaran, kira-kira tantangan apa dalam diri atau di luar diri yang harus dilawan, dan apakah itu terselesaikan tantangannya atau gimana? Silakan mulai dari saya. Ibu. Sewaktu ibu jadi paskibra begitu atau sedang melatih? Terutama dalam pelaksanaan pengibaran itu sangat greget, sangat deg-degan. Apakah itu berhasil atau tidak? Itu yang menjadi hati. Takutnya tidak berhasil. Takut itu Pak, iya, kebalik tidak berhasil. gitu ya. Iya, apapun itu kendala yang menjadikan pengibaran itu gagal. Itu satu. Karena itu kita target dari kita itu adalah sukses pengibaran bendera. Itu Targetnya. tujuan utama. Iya. Nah, yang kedua adanya komunikasi atau silaturahmi. Ketika anak ada kendala dengan ada tidak izin orang tua ataupun tidak izin ada untuk berlatih ataupun tidak diizinkan dengan mengikuti lomba, itulah yang menjadi hati gundah bulan. Gitu ya. Kalau seorang iya sieun teh diwidian ku kolotna atuh kumaha ieu budak teh maksa wae keur lomba nah gitu. Yang ketiganya atas. Abis sok hayang ceuri, abis sok sedih bapaknya. Masya Allah. Ketika lomba kita greget ingin mengikuti, betul. mungkin sekolah biasa menyediakan Betul, ya. betul. Cuman ketika kita lombanya terus-terusan gitu ya, ada perlombaan yang harus kita ikuti. Nah disitulah kita merenung apakah ini bisa tanpa biaya ataupun tidak. Betul. Begitu. Nah itu yang saya rasakan sangat sedih. Betul. Tapi selalu ada solusinya. Insya Allah ada. Ya, insya Allah ada kita ya. Tanpa abang juga saya jalan terus gitu. Wah, tepuk Maksudnya tangan. kan, ya. Dan yang paling saya namanya BT lupa deh. Kira-kira. Semua itu yang paling bisa menjadikan saya gundah gulana, sedih gitu ya. Dan yang paling saya sangat bahagia ketika melihat mereka itu sehat dan ketawa. Alhamdulillah. Bisa mengikuti semua program yang diprogramkan dalam ADART, bahkan program kerja kita ya, baik itu jangka panjang atau jangka pendek. Semuanya itu tidak terlepas dari situ kegiatan untuk paskibra. Alhamdulillah. Paskibra pun memiliki ADART ya. Ada. Itu harus ada. Harus ada buku pedomannya, buku kuning ya. Ada itu untuk latihan lapangan. Makanya kita sosundama tesagawaya untuk jalan di tempat, untuk penghormatan. Ada pedomannya. Ada. Skep Perpang 2000. Nah. Disebutnya apa? Perpang. Apa tuh Perpang? Peraturan Panglima. Oh, kayak mau perang ya Panglima.
Mantap juga. Nih Kang Ega, kira-kira tantangan terberatnya apa ini Kang Ega? Yang pasti tantangan terberat adalah pembagian waktu. Pembagian waktu antara keluarga, organisasi, hobi, keinginan dan yang lainnya. Karena yang namanya hidup, saya juga yang pasti ingin berkualitas, quality time. Betul. Ada juga ya. Karena pembagian waktu rata-rata kalau misalnya kita sebelum mengikuti Paskibra pasti tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Setelah mengikuti Paskibra, di sana ada pembagian waktu juga, dan saya juga mendidik junior-junior semua untuk membagi waktu bagaimana caranya berprestasi di akademik dan non akademik. Karena yang namanya di Paskibra juga diajarkan public speaking, tadi benar kata Nendra, karena kita juga diajarkan untuk aktif, bagaimana caranya di kelas juga harus menjadi nomor 1. Karena kita juga punya cita-cita masing-masing, dan basicnya masing-masing. Terutama misalkan Nendra di seni, saya juga memberikan saran bagaimana caranya nanti ketika kuliah juga melanjutkan apa yang harus Nendra lakukan dan lanjutkan. Karena yang namanya sudah keluar, kita juga punya cita-citanya masing-masing. Satu, ada yang mau jadi TNI, Polri, ada yang jadi kuliah, yang jadi dokter. Karena kita juga menyesuaikan, maksudnya menyesuaikan saya sendiri. Hobi saya dari dulu dari SMP berhitung, dan saya pun kuliah juga di Fakultas Ekonomi. Jadi otomatis rulesnya juga kalau bahasa Sunda nama nyambung gitu. Nyambung, jadi otomatis saya juga mengaplikasikan apa yang harus saya lakukan setelah itu. Ada khusus pendukungan. Setiap orang kan berbeda bakat dan minat, itu kita sesuaikan sesuai dengan bakat dan minat ini semua gitu ya, dan disesuaikan dengan tadi itu ya. Jadi kita harus bukan hanya di Paskibra sebagai kegiatan eskul, tetapi dalam kelas pun harus menjadi contoh. Jangan sampai eskul baik di sekolah jelek gitu ya. Itu makanya harus bisa membagi waktu. Makanya yang paling utama Pak, yang paling utama dari ketika mereka sudah punya keinginan, mungkin ada hobi yang di luar dari kapasitas. Kayak seperti Nendra misalkan di seni, karena mungkin kalau misalkan orang tua bisa jadi tidak begitu tahu, tapi ketika melihat karakternya seperti itu, kita juga harus bisa menyalurkan. Dan senior-senior juga saya berterima kasih sekali kepada semua senior yang ada di bagian ini, yang mensupport kita selalu, terutama dari semua aspek, mau lomba, mau setelah after di Paskibra, after jadi alumni, setelah itu kita juga menginjak dunia kerja. Kalau menginjak dunia kerja, kita juga harus menyiapkan mental. Betul itu. Menyiapkan mental, tidak hanya keinginan, ada sumbangan dana gitu ya. Ya, ada donatur juga, makanya donatur dari setiap lomba. Kalaulah misalkan tidak ada, kita semangat untuk mengikuti karena kita didukung oleh itu ya. Ada sedikitnya ada ya. Yang menguatkan Paskibra, terutama SMK Negeri 10 Garut menjadi lebih jaya karena ada dorongan dan support juga dari senior. Makanya saya juga sangat berterima kasih sekali, terutama saya juga suka memberikan masukan. Mungkin adik-adiknya juga semua punya masalahnya pribadi dan masalahnya masing-masing. Kita ketika di lapangan antara senior dan junior, tapi ketika di luar kita keluarga, sharing bagaimana caranya ada namanya problem solving atau penyelesaian masalah. Bagaimana caranya masalah tersebut bisa terpecahkan oleh kita semua. Tepuk tangan. Dan perlu diketahui ya Pak ya, di sini tuh jadi guys. bisa. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hampir mau ke 10 ya ini untuk senior Paskibra. Semuanya insya Allah sudah bekerja. Ada yang di TNI, ada yang pas pampres ya, terus ada yang menjadi guru atau bahkan pokoknya ini udah pada kerja semua. Bahkan udah ada yang keliling dunia. Iya, ini ya diantaranya ada Kang Anto ya, dulu itu tahun
2010. Hai, Kang Kang Anto Anto. ya. Selamat menyaksikan dan Kang Anto dan Atul, Kang Anto dan ada Teh Wartika Yulistina yaitu tahun 2011. Ada Kang Muhammad Tantan ya. Oh, Tantan. Hai. Dinasnya juga dari tentara juga. Iya, tentara Ada juga. Kang Hilvi itu di sekarang kalau tidak salah ya itu bekerja juga ya. Terus ada Kang Juanda, ada Kang Riki Wijaya, terus ada Kang Wahyudi itu dan dilanjut dengan Teh Tita Lestari ya, dan terakhir Kang Dena ya. Begitu ya, itu semua mudah-mudahan jebolan dari Paskibra ini semua bekerja dan sukses. Sukses, amin. Berkah. Amin. Gitu ya. Baik, ini mengenai tantangan perwakilan aja untuk adik-adik. Kira-kira di antara kalian yang selalu memiliki tantangan terberat siapa? Saya izin menjawab. Ini sedih gitu. Tapi selalu tersenyum guys, sedih tapi tantangan apa nih? Tantangan terberat ya, menurut saya itu bukan tantangan tapi menjadi suatu yang sangat menantang bagi diri saya. Saya di Paskibra suka mengikuti lomba-lomba bersama rekan-rekan saya. Posisi saya pada pasukan adalah Danton, Danton pasukan. Oh iya, yang kayak tadi tuh. Oh, Ya. Baik, tantangannya itu yaitu ketika kita harus tahu apa nih susunan PBB untuk Oh, itu Paskibra. benar. Nah, Saya dulu Ikut juga ya. ikut juga SMP saya dulu. Itu perwakilannya dari pramuka. Saya dulu itu hobi pramuka. Sekarang saya hobinya makan. Itu benar itu susunan itu. Siap, gerak. Ini udah ini apa ya? Itu benar. Itu benar. Terus lanjut gimana itu? namun saya bukan mempelajari ya, mendalami apa itu perkataan dari pembina, dari pelatih saya, bahwa tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mungkin selagi kita mau berusaha. Semua itu ada proses. Kemudian dari saya terus berlatih harus menghafal juga ya, Betul. Itu. dan meningkatkan kinerja otak. Betul itu. Otak saya untuk selalu berpikir terus berprogres. Seperti itu. Cukup. Tepuk tangan. Jadi guys itu pokoknya itu susunan itu suka Pak Bollywood. Kalau dulu saya ada 20 item itu harus dihafal, dan itu di tengah-tengah saya lupa dan balik kanan udah selesai pulang saya dicarekan. Makanya paling kalau misalkan Danton, ada Danton pasukan dan Danton pengibaran itu kriterianya beda. Oh itu Kriterianya beda karena yang namanya Danton pasukan harus lebih gampang dikasih tahu. Maksudnya karena pelatih itu punya aturannya tersendiri, karena terus susunannya. Kalau misalkan kita tidak mengkonsep PBB-nya sesuai dengan aturan yang ada, maka pasukan tersebut juga bakal acak-acakan. Betul. Bakal acak-acakan ketika kita mengkonsep dari awal sampai akhir, susunannya juga sesuai, maka tidak akan terjadi namanya acak-acakan atau PBB-nya salah. Betul. Karena yang namanya dalam hidup saya, yang namanya setiap apa yang kita lakukan, terutama setiap apa yang kita lakukan berkali-kali, maka akan terbiasa dan tidak akan biasa dipikirkan gitu. Karena yang namanya aplikasi itu lebih susah daripada dihafal. Jadi tidak ada kesalahan untuk kedua kali. Sukses selalu. Selalu. Begitu, ya. Itu tidak seperti saya itu ketika waktu SMP itu di haluan kanan. Salah. Wah, itu fatal sekali, itu tidak boleh terjadi itu. Baik. Nih, lanjut nih. Pernah bentrok dengan tim karena ego sendiri nggak sih? Gimana cara mengesampingkan ego-ego nih untuk adik-adik nih? Ini untuk adik-adik nih tentu PR-nya untuk ini ya. Tapi pernah nggak ini ego? Pernah bentrok ego pernah? Siapa yang mau jawab? Izin jawab, bentrok pasti pernah.
Bahkan sering kali ya? Sering. Di latihan-latihan gitu. Gimana tuh bentroknya gimana itu? Misal dulu pernah pas waktu lomba baca puisi final dan Zoom meeting di sekolah, saya bentrok dengan posisi harus latihan. Tapi bagaimana caranya saya lomba puisi bisa, latihan pasukan bisa. Dan balik lagi ke diri sendiri, saya juga harus bisa membuktikan bahwa saya juga mampu menjalankan tugas saya sebagai paskibra dengan mengikuti lomba-lomba yang akan diselenggarakan. Dan intinya kita harus bisa membagi waktu dan menjadi diri sendiri untuk bisa menggapai semua itu. Dan apapun yang terjadi, intinya kita harus bisa menyesuaikan diri ketika kita bentrok nih. Misal saya pernah juga bentrok, orang tua saya sakit, tetapi saya harus latihan. Betul. Nah itu adalah salah satu tantangan terberat saya juga gitu. Apakah Di saya akan sisi lain harus nunggu orang tua. Ya. Di sisi lain saya harus latihan karena minggu depan lomba begitu ya. Itu kira-kira gimana itu? Nah saya hampir bingung gitu gimana ibu saya sakit dan saya harus latihan lomba. Ketika bingung itu di depan ada pisau nggak? Tidak. Racun. Tapi saya percaya di rumah saya juga ada keluarga, ada saudara-saudara saya. Saya mempercayai kepada saudara-saudara saya pasti bisa menjaga ibu saya. Dan saya juga percaya ketika saya hanya bisa melihat ibu saya yang sedang sakit, tapi saya juga bisa membanggakan dirinya ketika saya pulang, ibu saya masih sakit tetapi dia bisa tersenyum dengan apa yang saya berikan kepadanya, insya Allah gitu. Dramatis banget ya itu kalau misalnya ada itu harus apa ya? Saya punya rencana gitu Pak Produser, itu kita bikin film gitu ya, film tentang paskibra. Setuju. Itu ya, tentang itu ya orang tua gimana. Boleh Pak, boleh. Kira-kira ini tantangan apa ya? Tadi itu apa ya? Pertanyaan saya lupa lagi ya. Ego. Ini ego ya. Pernah bentrok nggak sama pacar atau mungkin atau neng gitu lah nih atau apa ya? Nah, gitu. Pernah bentrok atau misalnya sama sekolah sama belajar mungkin? Izin jawab pernah. Saat itu bentroknya sama paskibraka kabupaten sama paskibra satuan gitu. Ada latihan. Gitu. Terus gimana itu menghadapinya? Saya itu ada latihan di satuan untuk lomba dan ada latihan juga untuk di kabupaten pengibaran gitu. Setelah itu saya mempertimbangkan harus yang di satuan atau yang di paskibraka. Istihoroh mungkin. Istihoroh lah. Allahu Akbar enggak gitu. Langsung mempertimbangkan keputusan gimana? Setelah itu pikir-pikir, tanya sana, tanya sini, tanya senior, tanya pelatih juga bagaimana ini gitu. Solusinya harus latihan di satuan atau di paskibraka. Setelah itu saya mendapatkan jawaban solusi, yaitu saya latihannya jadi di paskibraka gitu. Oh gitu. Ini untuk pelatih nih sama pembina, apabila ada muridnya atau anggotanya yang bentrok, ini kira-kira gimana? Kita ambil briefing. Briefing. Ya, kita komunikasikan ya. Kalau enggak seseorang curang-curang begitu. Curcor gitu. Jadi kita ambil yang bermasalah minimalnya. Terus kan ada solusi dan kita lempar ke semuanya, bahkan ini satu masalah yang harus kita hadapi seperti apa ya. Ini kan tidak terjadi di anak-anak saya juga. Betul. Saya pun sama Dulu. iya sama sebagai pembina dengan keluarga betul, ada yang harus ditinggal betul. Ya, ketika kita harus berkumpul dengan keluarga, kita pun harus pergi bertugas gitu ya. Nah, ambilnya solusinya gini, ketika masih pada tidur saya belinya ya. Kalau pagi-pagi gitu, kalau ini supaya kesini udah beres, di sana kan udah bangun, saya sudah di situ lagi begitu. Makanya kadang saya tuh suka sedih di situ karena setiap pelatihan atau kegiatan itu tidak full. Iya betul. Karena hal itu. Karena hal itu. Nah, untunglah sekarang ini keluarga pun memahami
sehingga kita bisa bareng-bareng juga ya sampai akhir gitu ya. Super wanita, Alhamdulillah Masya begitu. Allah, Karena satu kan kita itu kudrat sebagai wanita, kewajiban itu betul. ada di keluarga, ini pun sama gitu ya. betul. Maka ada komunikasi, misalkan dengan suami, dengan anak gitu ya, sehingga dia tuh tidak merasa tertinggalkan oleh saya gitu Betul, ya. betul. Ada rasa ini yang saya jadi komunikasi. Ketika saya tidak di rumah ada komunikasi, ada PC gitu ya. Dan sama ketika saya ada di rumah untuk anak-anak ekskul juga saya ada HP, PC juga begitu. Jadi tidak ada, intinya kita tidak ada, semuanya pada ada. Baik, kembali lagi ke pertanyaan. Nih, kira-kira bertanya ke pemenang lomba puisi. Ya kan, kunaon menang wae. Nah, kumaha asa minang itu nguping akan menang wae Diumumkan gitu. kira-kira itu tipsnya itu seperti apa? Izin jawab, mengapa dan bagaimana istilahnya saya bisa menang, ya istilahnya. Mengapanya mungkin ini adalah rezeki dari Allah. Alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Insya Allah rezeki dari Allah. Dan bagaimananya pasti ikhtiar dan tidak lepas dari yang namanya perjuangan dan doa. Apalagi doa orang tua, ibu bapak guru, orang-orang yang ada di sekitar, teman-teman kita yang selalu support apa yang kita lakukan selagi hal itu positif. Dan yang paling pasti ketika kita ingin melakukan sesuatu hal, kita menjalankannya harus pakai hati, harus ikhlas dan tawakal. Dan untuk menang dan kalahnya saya serahkan kepada Allah tanpa beban. Dan yang pasti saya berusaha untuk maksimal, karena di Paskibra kita diajarkan untuk loyalitas, totalitas tanpa batas. Wih, tepuk tangan. Lanjut nih, ini pertanyaannya yang sedang viral ya. Ini ada anggota atau ada atau tidak ada, saya tidak tahu. Anggota Paskibra joget TikTok di bawah tiang bendera, kira-kira tiang bendera merah putih, kira-kira tanggapannya gimana? Yang masuk TikTok kan. Nih, silakan. Saya Boleh menjawab? tanggapan saya tentang yang viral sekarang itu anak Paskibra yang pakai baju PDU, pakaian dinas umum seperti ini, joget TikTok sampai Magoler. tanggapan saya tidak baik gitu. Soalnya ada aturan gitu. Kalau pakai PDU. ada Aturannya itu apa aja nih? Satu, yang saya tahu kalau di sana itu tidak boleh kencing, iya kencing ke WC gitu. Kalau mau kencing itu harus dibuka dulu semua. Gitu. Itu Atau harus ganti ada SK. LK, rencana kepemimpinan harus dicopot dulu. Gitu. Ya. Tidak sembarang ya? Iya. Saya kalau pakai itu juga tidak sembarang. Iya, tidak. Oh, tidak boleh pakai tidur kira? Ini menipu dia tuh Indonesia. benten atau pamitan gitu. Oke, baik, terima kasih. Oh, jadi ada aturannya ya? Nih Tapi ada. tetapi untuk berkreasi TikTok boleh. Oh, boleh. Boleh, tetapi tidak dengan memakai baju ini. Ya, Gitu gitu. ya. TikTok itu kan sekarang lagi viral juga. Ya, betul, Kita betul. boleh mengekspresikan Iya. apa yang kita punya, ya. Punya, betul, betul. Angan-angan atau apapun, dan itu kan menjadi bukti kan, Betul. bisa disimpan gitu. Nah, kalau dengan tidak bolehnya itu karena ada aturan yang Tapi misalnya kalau pakai itu, tetapi tidak joget TikTok, tetapi kalau apa ya? Jadi bermanfaat. Contoh misalnya pakai itu tapi bersedekah, misalnya begitu ya. Jadi tidak joget TikTok misalnya, ini mah begitu. memberi gitu. Memberi misalnya. Itu kan Tapi rata-rata kalau misalkan menggunakan baju PDU itu tidak bisa sembarang dipergunakan. Sembarang. Hanya bisa dipergunakan pada saat pengibaran saja. Oh, begitu. Pengibaran dan pengukuhan saja. Oh. Jadi kalau misalkan di luar biasanya kita menggunakan PDL atau pakaian dinas latihan. Oh. Pakaian dinas latihan. Jadi kalau misalkan menggunakan training dan yang lainnya. Karena kalau misalkan seperti itu, jatuhnya kita juga casual.
atau iya, iya. bebas? Ada ini, bebas. ada aturannya. Untuk ini tidak diperbolehkan untuk hal-hal yang selain daripada pengibaran gitu. Untuk yang lain kita menggunakan dengan pakaian yang disesuaikan dengan apa yang kita akan lakukan. Baik, ini hubungannya dengan apa ya? Saya sering lihat kalau misalnya ada yang latihan di lapang, ini kalau latihan nih suka memakai bendera warna hijau. Apa itu? Kalau misalkan hijau dan kuning, Kenapa tidak merah putih aja sekalian? Jangan. tidak bisa karena sebenarnya tidak hanya hijau dan kuning, tidak hanya hijau dan kuning, mau biru dan kuning, mau warna apapun itu boleh, asalkan tidak menggunakan bendera merah putih Untuk latihan. karena yang namanya gladi atau latihan menggunakan sesuatu yang hubungannya atau berbentuk bendera. Berbentuk bendera karena yang namanya bendera itu ada artinya. Bendera itu adalah seikat kain yang dikibarkan, atau merah putih ketika dipisahkan antara merah dan putih itu tidak jadi bendera, tapi kain. Kain, betul. Jadi merah Kita putih. ambil makna Betul. merah putih. Merah putih itu sakral sekali ya. Betul. Jadi ini bagi orang-orang yang menyepelekan merah putih benderanya di rumah itu, aduh, saya juga suka sakit hati itu. Bendera merah putih sampai robek-robek begitu, ganti ya tuh, bukan duit bang balikin, kuno bukan duit. Kembali lagi, ini ada pertanyaan yang cukup ya begitulah ya. Q dan ini sebutnya Q dan A, Q dan A atau gimana ini? Q&A. Oh, ini hostnya cabutan gitu. Gitu ya. Cukup jawab ya atau tidak. Era nyebut kenapa? Nih, maaf ya. Maaf guys. Suka kentut nggak kalau sedang latihan? Iya dong. Itu manusiawi. Malah kalau ditahan kan kita bisa ke rumah sakit. Habis berapa? Good. Dan satu lagi, ketika kita menghisap itu ada manfaatnya katanya. Oh gitu? Bermanfaat gitu sebetulnya. Ya, tolong nanti dibaca lagi tentang itu ya. Kalau di sini Begitu? ya udah gitu. Jangan ditahan. Oh iya betul itu. Karena ada pengalamannya juga ketika saya ngelatih. Ketika saya ngelatih junior lagi push up, mungkin menahan rasa bisa jadi sakit atau bisa saja menahan rasa dongkol terhadap saya. Saya kan biasa kalau misalkan lagi push up, saya suka menginstruksikan untuk teriak. Ketika berhitung teriak. Gitu. Mungkin ada yang nahan ketawa-ketawa dengan temennya. Itu sedang olahraga push up ya? Iya, sedang push up. Sedang olahraga push up. Dalam hitungan 5 mungkin 5 ada yang kentut keras. Kentut keras, saya sendiri pun dari yang tadinya marah jadi ketawa-tawa karena mungkin lucu. Mungkin lucu karena pengalaman di Paskibra itu sangat banyak, terutama buat diri saya. Di situ ada rasa bahwa kekeluargaan itu ada gitu. Bahwa ada sesuatu yang harus kita bagaimana caranya jaga, ada harus tegas, ada harus ya mungkin kalau ketawa semua fleksibel gitu. Cuma fleksibel. satu kalau ada yang mengeluarkan gas itu jadi terguyonan gitu, tidak gitu. menjadi main-main gitu ya. Kita kalau ketawa ya cukup segitu aja karena katanya ketika ada yang ketut terus kita ketawain kebaikannya akan berpindah gitu. Gitu. Jadi jangan dimainkan lah itu mah gitu. Kan salancarna, secukupnya, sesalurnya gitu mah enggak gitu. Dia tidak ada tahan menahan dalam hal ini gitu, bebas. Bayang ya. Tapi kan suka menyesuaikan juga. Ketika banyak orang kan suka enggak gitu ya. Makanya kalau itu permisi dulu, silakan gitu. Suka silent gitu ya. Ini di antara ini ada pernah ini ada. Ini coba sekarang di sini. Ada nggak manusia? Ini para penonton ada nggak nih? Baik, lanjut. Nih. Ini jawabannya. Aduh, nah itu. Milih Pak Yopi apa Pak Yoga? Ada di sini kan ada yang di sini ya. Ada ini ya. Milih Pak Yopi apa Pak Yoga? Yang ada di sini aja. Pak Yopi gue. Soalnya Pak Yopi nggak ada di sini. Punten ke adik. Baik, nih.
Ini ada mungkin ada sedikit mungkin dari di antara semuanya ada pesan kesan bukan kesan ya, pesan atau misalnya mungkin lebih ke persuasi begitu, lebih ke mengajak rekan-rekan, mungkin dari adik-adik, silahkan. Sok mulai dulu dari Dari kalian. siapa? Nendra atau Nabila? Nah, Pesan saya adalah kita adalah anak Paskibra, khususnya kita anak Paskibra, dan Paskibra adalah anak muda. Jika ada 1000 pemuda yang mencintai Indonesia, pastikan kita ada di sana. Dan jika ada 100 pemuda yang mencintai Indonesia, kita juga harus ada di sana. Dan jika ada 10 pemuda yang mencintai Indonesia, kita juga harus ada di sana. Dan jika ada 1 pemuda yang mencintai Indonesia, pastikan kita adalah orang. Terima kasih. merinding guys, tiris. Jadi my motto is Paskibra mungkin seperti itu ya. Iya. Tapi ya sekali pengingatnya pesannya alhamdulillah dengan Paskibra SMK Negeri 10 Garut ini bisa seperti ini. Ini saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu guru dan terutama kepada Bapak Kepala Sekolah yang selalu mendukung dan mensupport semua kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah gitu ya. Terutama ya doa dan support segalanya ya, motivasi bahkan sampai mendukung gitu ya segala macam yang kita laksanakan dalam kegiatan Paskibra. Mudah-mudahan karena saya sudah terlalu lama mungkin menjadi pembina Paskibra, ada regenerasi nantinya untuk beberapa pembina gitu ya. Karena Ibu mau kemana? Enggak sih, saya pengen gini aja, pengen ada regenerasi. Oh, gitu, kalau iya, memang belum ada, mari kita sama-sama dulu siapa yang akan menjadi gitu ya. Betul. Kan regenerasi bilih kieu hayo lila ratri gitu kan. Oh, Gak mau saya dikatakan gitu. kalau memang terpakai ya gimana gitu ya, silakan. Cuman misalkan kalau ada regenerasi itu lebih baik lagi gitu ya. Betul. Kan saya sudah lama ya. udah lama gitu. Kira-kira berapa tahun? Itu dari 2017 ya. Ya kita awalnya kan saya dulu itu jadi wakase kesiswaan juga. Betul. Saya di Paskibra juga gitu ya. Yang lomba-lomba dulu itu nganter apa dan segala macam itu dengan pembina Paskibra. Kebetulan ada rotasi, terus pembina Paskibra pindah dan dari SMK 10 ke SMA lain. Nah, saya bersedia menjadi pembina Paskibra. Nah, itu sudah tanya-tanya siapa yang bersedia gitu. Silakan yang mau atau enggak gitu. Daripada saya ya udah. Saya mungkin bukan dikatakan bertahan ya. Karena ada basic. Mungkin itu, tetapi kan kalau misal billing bosen pada kita bosen nggak? Oh tidak. Tepuk tangan buat pembina kita. Kita doakan pembina kita Ibu Eva ini sehat selalu, gitu ya. Terus berkah selalu begitu ya. Dan mungkin apa ya, sedih juga ya kalau udahlah terus aja ya sama Eva ya. Iya, kebetulan banyak sekali yang diambil gitu. Sekarang memegang koperasi juga. Oh, ketua koperasi juga guys. Terus ketua UP juga, unit produksi gitu ya. Barangkali gitu ya. Terus untuk pembina, untuk wali kelas juga ya di Banyak bisnisnya guys. Jadi seakan-akan saya mengajak kepada para generasi untuk siap berkreasi gitu ya, untuk bersiap menantang tantangan kehidupan sehingga mereka siap untuk mengerjakan semua kegiatan-kegiatan. Bukan saya tidak mampu gitu ya, cuman memberikan kesempatan kepada para muda, para yang muda, kepada rekan-rekan yang sudah siap atau sudah mangalah ku abdi, aduh bingah merenannya menenu gitu, tak teh gitu tak. Mudah-mudahan semuanya ikut mendukung lah gitu ya semuanya. Dan mudah-mudahan ya yang tadi didoakan itu sangat saya harapkan, semoga semuanya sehat selalu ya. Bahkan Bapak Ibu guru di SMK 10 semua yang selalu mensupport, selalu mendukung, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Amin. Dan semangat untuk segala apapun kegiatan yang ada di SMK 10 sekarang. Kita selalu mendukung semuanya.
ya. Mungkin barangkali seperti itu. Baik. Sekarang katanya punya yel-yel dari Ada. Paskibra Iya, ini. silakan. Kira-kira yel-yelnya seperti apa? Silahkan yel-yelnya, yel-yel guys. Silakan Yang tadi ya. ke kamera. Nabila aja, abang. Udah. Udah. Bos guys. Ini satu kata buat semuanya. Segala itu butuh proses guys. Segala lagi kudu jika ngagoreng tahu ge kudu make minyak, kudu meulih heula tahuna. Jadi henteu seukur bim salabim jol aya teu bisa. Segalana harus butuh proses. Semua prestasi yang dihasilkan oleh anak-anak Paskibra itu segalanya ada proses. Tidak sekaligus bim salabim. Jadi pesan untuk semuanya, hargai proses guys, hargai proses, dan itu insya Allah membanggakan orang tua. Sebentar lagi kita akan dengarkan pembacaan puisi dari seorang anggota Paskibra. Siapa dia? Nendra. Selamat menyaksikan. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih telah hadir. Setelah ini mungkin Nendra baca puisi ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Kemenangan bagi Ibu Pertiwi. Karya R. Eva Lia Isyani SOS MPD. Gemuruh suara tembakan di seluruh penjuru Nusantara. Menumpahkan air mata darah yang merah dan keruh. Jiwa-jiwa sengsara sedang berduka lara melihat kematian yang merajalela. Genosida benar-benar terjadi di negeri ini. Di bawah nama Stala yang sendu terdayung, di atas tapak alas yang rimpuh, menanggung kekejaman yang buas dan liar. Bertahun-tahun lamanya gerbang kemerdekaan telah terbuka lebar. Dari bukit-bukit sorot matanya Ibu Pertiwi, Bagaskara yang berkilau dari ujung samudra membuka aspirasi baru bagi bangsa. Kini Indonesia telah merdeka. Hati tak harus gundah gelana. Kini Indonesia telah bebas bercengkrama, ditemani burung-burung yang berkicau ngandahayu. Namun semua itu belum selesai. Masih banyak
orang-orang yang dirundung nestapa, di antara pejabat-pejabat negeri yang lenggana, yang enggan memberikan keadilan dan kebijaksanaan bagi rakyat jelata. Kita adalah putra-putri Ibu Pertiwi yang akan menggenggam dan mendekap sang ibu, dan merawatnya, menjaganya dari para manusia serakah demi mencapai titik tertinggi suatu kemenangan. Di mana pada hari itu merah putih berkibar di tiang-tiang penuh harapan. Sang Garuda terbang bebas membawa Ibu Pertiwi ke angkasa. Di sana ada negeri yang terlahir kembali, yang kusebut Indonesia.